لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن guru kita sudah ada di pinggir kita. Saya bilang katanya di tengah-tengah kita. Saya lihat di tengah ada. Adanya di pinggir kita. Terima kasih Pak Ustadz Asep. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan lebih mengerti lagi awal apa akhir ibu ini. Ya. Langsung aja kepada Ustadz Aswan Faisal. Saya persilakan Nabi Muhammad. Saya ingin videoin apa? Yang kayak tadi Ustaz Asep ada videoin dikirimin. Masalah mati ya. Jadi ngomongnya kayak orang Arab belakang. Tidak. Ya memang saya orang Arab, cuman asli Arab, pembantu di sana. Maksudnya pembantu kepada orang yang lebih dekat kepada Allah. Nyuci piring. Kalau sudah air nyuci kotor semua, Ustaz, tapi kelihatan dari muka juga jauh ya dari samping. Hidupnya ganteng, hidupnya kecil, awadu. Hidupnya kecil. Guru, saya kecil ya. Jangan ke depan ya. Ke belakang, ke belakang. Ada dulu nih, ke belakang ada dulu macam. Ada ke depan aja. Gigi saya maju ke depan nih, mana nih? Ini udah ngomong saraf ya, inilah orang-orang yang bisa membahagiakan orang lain. Alhamdulillah, kita akan semoga bisa berangkat ke Mekah, dia ke Madinah, pulang lagi bisa nikah. Ini yang ngomong bukan gua. Aduh, ada mertua kita lagi. Mertua ada mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam masih kurang kompak. Bu, Bapak, maafin kalaupun saya panggil Bapak enggak sebanyak saya panggil Ibu, karena memang jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Jelas? Nah yang naruh itu siapa?
Susah, susah kalau ngomong sama orang Arab. Wajib. Mas ya, dari gaya bawaan ini kelihatannya tuh membawa barang orang kelihatannya. Bisik gitu loh, ada curiga. Itu dulu maling kan disuruh sama Ustadz dulu. Bang, kita bukan dulu ya. Deal. Ya. Makanya tadi panitia kalau Haji saya bilang ini pindahin dulu sementara. Oh iya. Jadi Bang ke Mekah jadi. Insya Allah Mekah ini biar berangkat semua amin. Berangkat haji amin. Amin. Terus apa gimana sih? Begini aja kan? Ini kita sama di lapangan loh. Dulu mau izin diri aja kali ya? Diri aja. Sama gue yang selama gue udah. Kalau lu mau ceramah, ceramah aja terganti gua. Orang dia ngeri, sonondak. Bu, jangan terlalu diketahui, nanti dia pulang duluan. Karena amplopnya belum dikasih, dia pulang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mama sini kayak tukang parkir. Alhamdulillah, syukurlah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina masih kurang semangat. Siapa yang ingin berkah hidup, banyak rezekinya, mudah urusannya, hidupnya diberikan Allah berbagai macam keindahan, dan nanti di akhirat dia akan bahagia, maka dia memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tadi baru saya salawatan, tapi masih ada yang bengong nggak baca salawat. Padahal kita hafal ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menerangkan kepada kita, Al-Quran ini nggak berhenti ngomong ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Emang urusan ayat, urusan Al-Quran, kampung apa namanya? Kampung baru. Urusan Al-Quran, urusan ayat Quran sama warna tanah baru, jangan satu ayat lagi jus di luar kepala. Yang salah, ada yang salah. Jangan cuma satu ayat
30 terus. Ya. Makanya jangan ditanya. Jangan ditanya. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita sesungguhnya Allah. Kalau sudah ada harfu inna itu harfu tauhid. Apapun ibadah yang dimintakan Allah pada hambanya seperti salat, zakat, infak, sedekah, puasa, bahkan melaksanakan ibadah kata Rasul, semuanya tidak dilakukan oleh Allah, semuanya dimulai Allah. Tapi uniknya adanya ketika bicara tentang salawat, Allah menyebutkan Al-Quran sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, terus menerus bersalawat ke Nabi sampai detik ini. Makanya Bapak Ibu kalau memang benar cinta kepada Allah, maka baiknya kita melakukan apa yang diperintahkan Allah. Allah dan para malaikat tidak pernah bersalawat sampai detik ini. Apa mungkin kita selaku hambanya bahkan malas-malasan bersalawat? Itu kata Allah dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhan ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu kurang hebat apa, kurang mesra apa, kurang sayang apa Allah kepada kita ketika mau disolawat Allah manggilnya yang panggilan yang wahai sekalian yang beriman. Ibu panggilan lembut buat kita selaku kasihnya dengan panggilan wahai sekalian yang beriman, bukan ya Tuhan, bukan wahai sekalian manusia, atau juga bukan orang-orang Islam. Kenapa Allah menyebut dalam Quran dengan panggilan wahai orang-orang beriman? Yang pasti ada ketika bulan Ramadan, apa panggilan Allah kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Lihat panggilan Allah dengan kata yang ini, hai sekalian yang beriman. Yang puasa Allah. Karena itu Bapak Ibu, nanti di bulan Ramadan yang akan datang masih melihat orang Islam tengah hari bolong jam 12 siang tanpa udur minum teh botol nongkrong makan siang, dia hanya orang Islam, bukan orang beriman. Kira dimarahin jangan, dimarahin jangan. Kenapa? Lihatlah bahwa dulu pun kau pernah Tuhan kepada Allah. Rasa suci, nggak usah merasa benci, nggak usah merasa lebih bersih dari orang lain. Kenapa? Karena iblis pun kurang apa ibadahnya kepada Allah. Ribu tahun beliau ibadah, iblis ribu tahun dunia ibadah. Di pertama dia ibadah, kedua, ketiga, terus sekali lagi ketujuh, bahkan malaikat Jibril hormat. Lalu dim kepada iblis. Kenapa? Kehebatan ibadahnya. Tapi ujungnya sangat oleh Allah Subhanahu Sallallahu ala Muhammad. Semangat yang keras. Sallallahu
Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan saya muliakan kepada segenap para alim ulama, para kiai, kesepuhan, ajengan, mohon maaf juga tokoh-tokoh masyarakat yang tidak sebutkan satu persatu. Namun insya Allah bersamaan ini harapan kita Allah turunkan rahmatnya buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Wabil kepada Ketua DKM, Ketua Masjid Al-Muttaqin beserta seluruh staf dan jajarannya, juga kepada segenap kepanitiaan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad, juga kepada pimpinan-pimpinan sipil, militer, kepolisian yang hadir ikut mendukung terlaksananya acara yang indah ini. Mudah-mudahan harapannya ya, mudah-mudahan asbab Maulid terus ada di Indonesia. Bangsa kita menjadi bangsa yang senantiasa kompak dalam persatuan, toleransi dalam keberagaman, dan insya Allah akan membuat cemburu semua negara di sekeliling negara kita, bahkan jauh bisa melihat kesatuan warga Indonesia, mayoritas Muslim, rumah ibadah banyak, jumlah Qurannya terbanyak yang baca dan yang memiliki, juga memiliki agama, budaya, berbagai macam karakter masyarakat dan bahasa yang sangat banyak. Namun alhamdulillah Indonesia tetap menjadi negara yang baldan thayyibun warabun. Salam semangat. Ala Yasin. Alhamdulillah. Yang pertama Ibu Bapak rutinkan, lajinkan bersolat kepada baginda Nabi besar Muhammad, juga khusus kepada seluruh jamaah yang hadir dari berbagai tempat. Saya dengar dari kampung sebelah sana hadir, sebelah hadir, agak kesana yang di sini juga hadir. Ternyata alhamdulillah asbab Maulid, jangankan kita yang akrab, yang musuhan pun, yang kurang akrab pun ini duduk berdampingan. Gak usah dilihat orangnya, gak usah dilihat, tenang, tenang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ke belakang banyak ya. Subhanallah. Bang, bang, kelapa bang, kelapa, mohon beri. Oh, beringin, bang Ustaz, itu bukan orang. Nah, ayahnya bapak belum turun. Jadi jamaahnya buruk kecil. Lihat, lihat. Lihat dari mana? Dari mana? Bisa habis bro ya. Kalau bukan karena Maulid itu bisa tumbuh di masjid. Gimana? Kalau bukan karena Maulid bisa tumbuh di masjid. Benar. Kalau bukan karena Maulid tidak tumbuh di masjid.
Kalau bukan karena ibu-ibu bisa bakal diambil. Karena ibu Bapak Ibu, saya sedikit ingin mengutip sejarah Maulid berkenaan dengan sekian dahsyatnya anak kita, HP kita berkembang. Ada yang bilang, oh peringatan Maulid itu dari Syiah. Oh peringatan Maulid itu mengikuti agama orang lain. Oh peringatan Maulid itu besar. Ini orang-orang yang nggak bisa Maulid, makanya dia demi sama orang yang bisa mau. Mereka punya keterbatasan dalam ibadah. Gak usah bicara Maulid Bapak Ibu, habis sholat aja kita biasanya Allahumma antas salam wa minkas salam. Selanjutnya Rabbana waj'alka ya dzal jalali saya mah berusaha melakukan mama ente mah pelecehan. Gak apa-apa, ini namanya bersama Zin sampai 4 siap. Sore siap. Oh mama, apa kata dia? Sore kata dia pulangin. Emang kuat? Saya mau ada teman dulu aja ya terus kayak. Kalau mama gitu punya lama. Iya, kalau mama gitu. Kalau bapak-bapak bentaran. Jangan mama pengen lama, bapak-bapak pengen sebentaran. Nih, jangan kita dengerin penjelasannya. Ada yang suka aja. Jadi mama pengen kelamaan, udah lakinya ngomong. Kalau bapak-bapak bentaran, itu pakai dulu. Udah jelasin. Ibu-ibu memikirkan sesuatu yang dia pikirkan. Ibu memikirkan sesuatu. Dia lagi nggak bagus, bininya nge-WA, bang beneran ada Maulid WA, makanya dia jawab nggak fokus. Maklumin kalau ada ini kamu jadi paham apa sih? Nggak dulu jadi paham begini, ada kiai ke kampung di kampung curang Maulid. Membahas ke Islam pas turun baru sadar. Ya, sadar. Karena bagi tadi aneh Islam itu iya. Ini mesti Maulid. Iya itu. Oh, emang kenapa ke mingguan? Kenapa ngamuk di WA? Emang kenapa ke belum pulang 7 hari? Tapi bikin bodoh. Tapi dia bilang gitu. Beliau ini adalah makhluk yang Allah ciptakan 100%. Dia hati-hati PA teman. Dia setahun sekali kan. Buang-buang
Nih, istri saya Hajah Mulia Yusuf SPD. Tidak berkuasa. Lu lu sama kayak tali pengajian. Ini bukan tali tadi apa? Lagunya bisa ngaji anak-anak TPA. Ibu-ibu punya anak 5 tahun datang ke sekolah di tempat. Yang mau terkadang Allah mendatangkan ujian dari makhluk maksud. Bersabarlah. Baca ayat kursi aja. Kalau nggak saya baca ayat kursi. Kenal nama bini nih. Ketawanya lucu banget. Bini lo, ini yang punya utang sampai sekarang. Udah anggur sih banget. Ini kalau saya main, kalau enggak daftar. Bakal. Gratis. Ini belum benar. Ya mohon maaf ya. Maksudnya kalau dia makin gambar gitu. Bukan ngaji ini gitu. Itu ngaji. Ini kalau ongkos bagi dulu. Belum lagi gituan diomongin. Giliran udah dapet dia. Ya, ini ke acara lain. Udah. Keren ya. Udah, ini acara lama. Mau bikin kira orang insya Allah datangkan pahala. Lo, kata gue nyampe gue nyampe ya. Cocok berarti 4 jam. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat yang bertebaran di sosial media, mereka tidak suka akan adanya peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad. Sekarang pertanyaan kita, ulama menerangkan, apakah kumpulnya silaturahim seperti ini berdosa? Kemudian di dalam seperti ini dapat berkah, akan pisang, ada orang datang kasih soda, ada orang yang kasih sumbang, ada donatur yang dia untuk kegiatan Maulid membelikan berbagai macam makanan, apa itu berdosa? Kemudian dibaca seperti ini, dibacakan ayat Allah, apa itu berdosa? Kemudian dibaca seperti ini juga, manusia disenangkan, manusia dibahagiakan. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya berbagai macam masalah. Rasul sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindung kepadamu dari berbagai macam tekanan yang ada di dalam diri hamba dan juga lindung kepada kesedihan. Kita kumpul di peringatan Maulid, kesalahan berbagai macam. Ibu yang biasanya nyapu, masak, nyetrika, macam-macam kuyang di rumah tangga, tapi begitu ke Maulid, alhamdulillah tipu. Enggak. Malah bahagia. Gimana bahagia? Ada lawak nasional. Orang terkenal. Deddy Corbuzier aja kalah terkenal. Herlino ganteng. Inilah
yang rumah inilah laki-laki yang suami solehah. Kok gue bilang soleh itu jalannya ngondek. Ya, kata-kata soleh banyak kuat di mana? Ada yang soleh, warna ibu lagi. Lihatin muka cabdak jalan cabdak. Soleh yang pakai Makanya kalau ibu ini semua ya, kalau ada istrinya tolong laki begini nih jangan dikubur sebelum dia meninggal. Kalau ibu salah lagi kan apa adanya. Saya kan jangan tidur kalau belum mati. Jangan disebut mati. Saya mana ada berkuasa ibu aja raya. Memang kalau mati dikubur di pinggir, maunya di tengah. Di pinggir saya takut ada pelebaran jalan. Terus juga mati saya kalau ngajiin jangan dipotong ayam, jangan dipotongin bebek. Nah kalau saya mati situ pada makan bebek sama ayam saya. Ya deh, terus dan asal ngomong baik. Ngadu. Oh, Mas itu orang lebih di saya. Ya. Enggak ada berkata di sini mah harus balik kan. Kalau merayakan peringatan Maulid, ini pun sudah disarankan oleh ulama terdahulu dan berbagai macam kitab yang para ulama yang tegas dalam urus bid'ah, mereka katakan yang penting dalam hadis itu tidak ada percampuran, yang penting ada perbuatan durhaka, yang penting di majelis itu tidak mencaci-maki orang atau berbuat dosa. Maka apapun majelisnya, kapan disebut majelis maulid, yaitu maulid bersama Muhammad. Dan ternyata maulid ini pun dilakukan oleh Rasulullah. Ustaz, iya maulid pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernah dilakukan. Satu kali Rasul ditanya oleh sahabat, karena sahabat melihat Rasulullah itu puasa hari Senin. Kemudian hal ini ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kamu setiap hari Senin melakukan ibadah yaitu puasa. Nah, itu kenapa ya Rasulullah? Apa jawab beliau? Maka yang wulidtu fi, karena di hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Inilah yang dimaksud Rasul, kelahiran Rasul dengan berbagai macam ibadah. Yang maulid dengan bacaan Quran, mengisinya dengan pembacaan kisah orang-orang saleh yang kita tahu bahwa bila kita menceritakan satu orang saleh aja, tatanazzalu rahmah, turun rahmat dari Allah. Yang kita ceritakan bukan satu orang saleh, dua orang saleh, tiga orang saleh, 100 orang saleh, tapi yang kita kisahkan baginda Nabi besar Muhammad. Sebab Nabi Muhammad Allah akan dalam semesta. Asbab Nabi Muhammad Allah ciptakan segala malaikat. Asbab Nabi Muhammad Allah ciptakan surga buat tempat kita nanti. Asbab Nabi Muhammad penghuni langit dan bumi, bahkan Allah ciptakan asbab pada Nabi Muhammad.
sama itulah pemimpin hebat. Tepuk tangan buat Bapak Lurah. Dengan Pak Lurah sehat, silaturahmi barang nomor rekening saya masih yang lama. Di sisi Allah. Sudah kenal Ibu. namanya, saya yakin belum. Nabi Adam selesai dicipta. Padahal di dalam kitab baca Duhur Fitoin sebelum Adam hidup itu Adam dibentuk kayak boneka. Dia oleh Allah letakkan di tempat para malaikat berlaluan. Allah turunkan hujan berita atau kesedihan selama 40 tahun di atas tubuh kerangka Nabi Adam. Kemudian setelah Allah turunkan air hujan berita, turunkan air hujan bahagia. Pas sekian tahun begitu turun hujan satu kali saja, maka selesai semua. Ada drum nggak? Nggak ada ya? Ya Rasulullah, semua mungkin kita anggap sederhana, kita Muhammad ibni Abdullah, Muhammad ibni Rasulullah. Nengok sama ibu, siapa yang manggil saya? Ini ada dalam hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala punya malaikat yahyi yang keliling setiap saat untuk apa? Untuk mendengar salawat dari umat baginda Nabi besar Muhammad. Dan ini juga merupakan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Siapapun orang jatuh cinta ibu, bapak, yang paling sering keluar dari mulutnya nama siapa? Nama yang cinta. Kaknya sudah berapa puluh kali dari tadi acara ini disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad. Menyambung kisah tadi, satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Bro, bukan bro. Berarti dia sehat. Kenapa guru? Kaget. Boleh. Kaget. Orang. Enggak. Gengsi. Ya udah. Ada guru. Udah makan belum? Kelihatan. Kelihatan dari mana guru? Ngomongin Kelihatan kayak yang suka puasa. Makanya kalau yang biasa puasa ngelihat ini pasti bilang, oh ini rajin puasa. puasa baik guru. Ya memang gara-gara bini saya juga mengasih gitu, jangan masaknya dulu Bumi ya. walaupun lagi jarang ngasih, tapi dia akan berusaha maksimal agar rumahnya tetap bisa menyediakan makanan keluarga. Benar guru. Bini lu tinggal ke rumah perkara
cuma 4 ngakunya 7. Kebalik ya? Kebalik. Ah, Ya. acaranya 7 ngakunya 4. Oh, kesian Gelo. Lu kejebak. Haji, mohon maaf, di saya 10 ngaku 2. Saya membunuh orang yang paling sayang, kasukan sama suami dari istri, betul. Di mata seorang suami, kalau suaminya mengaku Sekarang jangan begitu. Yang pihak geratak rukuk tutup. jadi begitu guru, makan saya ke mall, ke emas, bini saya tangan selalu saya soalnya kalau lepas dia ngambil apa Bang, ente harus sadar bang. ya guru. Ini ente penduduk surga bang. Guru, Allah menciptakan ibu Hawa di dalam surga. betul guru. Itu ibunda Hawa melek. Wajar yang dilihat adalah itu mewah gak terbuat dari emas. Ibunda Hawa, jangankan lo beliin itu cincin kecil buat bini lo disorak jalan di atas pasir yang terbuat dari batu mutiara. Makanya kalau bini aja ke toko emas itu adalah perbuatan yang lumrah. Karena mereka penghuni surga. Dan lu gimana? Betul. Kan memang kita apa menceritakan siapa? Itu kenapa Ibunda Hawa itu mudah tertipu oleh iblis. Kenapa? Karena Ibunda Hawa tidak tahu perselisihan Nabi Adam dengan setan di luar surga. Setannya jangan mau. Nah, dulunya apa yang begini, Bunda Hawa, ha, kalau laki-laki, ha, Dari Hawanya, wah, oh ya. itu bau, Diganjel. Ente kalau nyebut Hawa harus melihat penderitaan orang yang di depan ente. karena gini, Hawa, jadi terbuka Hawa, kalau laki-laki A, kalau laki-laki mau ke mana Ustaz? Mau kondangan? Coba kalau berubah dari mana kok? Dari warung? Ya kalau naik. Saya dulu ya, saya ke belakang dulu ya. Kenapa ini? Maji bentuknya. Ya, jangan lupa. Urus kemarin yang dibuka di sini. Kan ada mantunya. Masa dibilang pembantunya? Iya. Gak apa-apa kalau Mantunya. yang Di mantunya. Bener nggak? Ya udah. Awas ngomong yang kemarin. Kalau aneh ngomongin tuh di depan jadi bukan gibah. Yang gibah itu ngomongin di belakang. Orangnya ada. Yang bakalan hanya yang gak bagus, yang jelek dikeluarin semua. Kalau gua kan depan lu kan mau jelek-jelek. Cuma yang gak bagus.
Bapak yang dirahmati Allah. Jadi kalau bicara tentang maulid, ternyata maulid pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dari yauma wulidtu, di hari Senin, hari kelahirannya, kata beliau sendiri yang ngomong. Itu hadis sahih. Tanya para kiai, itu hadis sahih, hadis sahih. Kenapa itu hadis jarang disebutin sama orang yang nggak suka sholat, yang nggak suka maulid, yang suka kita kumpul-kumpul di sholat? Selain itu para alim juga para imam Syafi'i, juga generasi setelahnya para imam yang lain, sekian banyak, mereka semua sepakat memberikan tentang peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Raja yang soleh, penghafal Quran, mereka dia yang selalu menegakkan keadilan. Seorang raja yang adil disebutkan dalam kitab-kitab yang banyak jumlahnya, yang disebut Malik Mudaffar, termasuk dalam kitab Hujjatullah 'alal 'alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin. Itu kitab tebal menerangkan tentang Malik Mudaffar. Yang pertama bikin acara mau Pak, Bu, jadi kita harus curiga ya sama orang yang gak suka dengan maulid. Kenapa? Saya takut itu orang-orang yang berusaha menggerogoti Indonesia. Kenapa saya ngomong begini? Di dalam kitab ulama, Malik Mudaffar mengadakan peringatan maulid untuk membangkitkan nasionalisme kebangsaan masyarakatnya. Yang di saat itu masyarakatnya mulai lupa karena asik dengan berbagai macam gemerlap dunia. Yang saat itu banyak sekali budaya-budaya luar masuk ke negara mereka. Maka dengan maulid dapat dikikis budaya-budaya asing, budaya-budaya yang akan mempengaruhi pikiran, jiwa, dan hati seseorang. Maulid, dengan maulid dibersihkan, dengan maulid dibacakan kisah-kisah baginda Nabi besar Muhammad. Kita sudah dengar pembacaan kisah dari kecil. Dari masih anak-anak kita sudah terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismillatil aliyyah. Mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Dibacakan maulid, berzanji. Orang Indonesia demennya berzanji, Pak. Orang Indonesia senangnya berzanji. Saroful Anam itu peninggalan kiai-kiai Indonesia. Tolong diingat, jangan ditinggalkan, jangan gampang berpindah. Itu peninggalan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita ratusan tahun silam berzanji dan saroful anam. Jangan ditinggal. Malah kalau orang Banten marhaban, marhaba ya nurul aidi marhaba. Betul? Di kampung-kampung kayak begitu, tapi sekarang udah mulai kenapa ya? Yuk balik lagi ke berzanji dan saraful anam, peninggalan para wali dari Indonesia. Punten ya, saya bilang begitu. Dari kecil saya juga dididik maulid. Dari anak-anak kita dididik maulid. Makanya Indonesia jauh dari berbagai macam perselisihan. Begitu masuk paham-paham dari luar negeri, paham-paham dari Timur Tengah, mulai itu para pemimpin bahkan diri kita pusing dengan berbagai macam godaan dan berbagai macam rong-rongan fikrah-fikrah jiwa yang mereka bawa dari negara sana. Na'udzubillahi min. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada peringatan Maulid kali ini, saya ingin menyoroti satu hal saja. Ibu, perempuan itu yang dilihat apanya? Ayo perempuan,
Perempuan yang dilihat apanya? Mukanya. Jangankan perempuan, laki juga kelihatan mukanya. Ayo, perempuan yang dilihat tuh apanya? Apa? Akhlaknya. Kalau akhlak mah gampang bisa ngambil dari buku akhlak. Apanya? Hatinya. Hatinya di dalam mak nggak kelihatan. Kadang mulutnya ke timur, hatinya ke barat. Tuh orang belah ono. Belah mana? Ono. Perempuan apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Coba apa yang dilihat dari perempuan? Hah? Apa? Hartanya. Takwanya. Takwanya. Kalau takwa mah, maaf, banyak orang kelihatan bertakwa, tapi sebenarnya sedang durhaka kepada Allah. Mau nggak contohnya kelihatan takwa tapi lagi durhaka? Mau? Mau? Begitu dia sholat, ini lagi sholat di masjid Al-Mutakin sendirian, Allah Akbar. Allah Akbar, ini wajah tiba-tiba calon mertua pengurus masjid lewat mau ngebenerin speaker, diintip matanya kelirik, langsung tuh maghribnya baca Qurannya kayak di Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tadinya sebelum lewat mertua datang ke masjid bacanya Allah. Kelihatannya tapi sedang durhaka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Allah berfirman, dan ketika mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan sholatnya males-malesan. Betul nggak? Kenapa dia kayak begitu? Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dia bersikap kayak gitu, ibadahnya males-malesan, itu karena pengen dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, kurang semangat ibadahnya. Sholat subuh, Allah Akbar. Bismillah. Itu orang belah ono. Bu, Pak, kembali saya bertanya, kalau perempuan itu yang paling dilihat apanya? Ya mesti jawab dong, mama masa nggak tahu. Nih, ingat ya, khusus perempuan. Ya, kenapa kok fokusnya kepada perempuan? Perempuan itu adalah tiangnya bangsa. Ya, tiang bangsa. Perempuan itu suatu hari akan menjadi seorang ibu. Di dalam didikannya ada calon para pemimpin yang saleh, calon orang-orang hebat, calon orang-orang yang akan menguasai dunia. Bagaimana mungkin bisa mendidik mereka menjadi seperti yang diharapkan, diinginkan Allah, kalau si ibunya tidak menjadi perempuan yang sejati? Apa sih perempuan sejati? Yang dilihat dari perempuan paling gampang cuma satu saja, sifat malunya. Sekarang ini para wanita di sebelah sana sudah mulai tergerus sifat malunya. Cuma gara-gara pengen mendapatkan jempol, like yang banyak,
Cuma gara-gara pengen mendapatkan pujian dari netizen, itu dia melakukan satu aktivitas yang mengikis rasa malu. Mau mandi pakai anduk, guys, ke kamar mandi guys. Mau mandi guys, guys anduk guys. Ada. Gak lama dia taruh tuh HP di alat pemegangan HP kayak gini, langsung ada. Begitu dia begini, jempolnya 10. Pas dia makin melengkung, jempolnya 20. Wah, tambah melengkung. Yang lebih gokil. Yang lebih sedeng, dia buka bajunya dikit, guys. 100 jempol. Angkat lagi 1000. Lama-lama enggak pakai, Pak. Ada. Mana orangnya? Satu bangsa bila telah kehilangan rasa malu, maka sungguh bangsa itu sedang diangkat keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu semua tahu hadis Rasul. Rasul pernah mengatakan kepada kita, al-haya'u minal apa? Malu bagian daripada iman, kata baginda Nabi besar Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad menerangkan bahwa iman dan malu itu kurina, selalu berdampingan, nggak boleh dipisah. Kalau terangkat salah satunya, maka akan hilang salah satunya. Itulah wajar, Bu. Kalau udah hilang malu ya, buka aurat sedikit, dia kehilangan iman. Kan terangkat tuh malunya, maka imannya pun terangkat. Kemudian Rasul juga pernah menerangkan kepada kita, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula. Sesungguhnya manusia semua tahu perkataan para nabi terdahulu. Apa katanya? Rasul pernah bersabda begini, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kalian telah kehilangan rasa malu, silahkan berbuat apa saja. Siap-siap menunggu kehancuran. Na'udzubillahi min. Singkat. Sudah jam 2 kurang 2 jam. Bro, udah ke kamar mandi? Capek. Kelihatan seger mukanya dari kamar mandi. Subhanallah. Senyumnya pun beda ya. Ini jangan sampai Indosiar TV One ngelihat senyum beliau nih. Jangan sampai. Nah, guru tunggu. Ini ngomongin senyum nih. Karena guru bilangin senyum saya bagus, kadang-kadang saya memang gak bisa mingkem. Orang kalau ngomong tuh mestinya dengerin omongan orang sampai sempurna. Oh, sampai kelar ya. Kan aneh cuma ngomong. Jangan sampai TV One, Indosiar, RCTI ngelihat senyum dia. Betul nggak? Masalah. Nggak. Bagus. Silakan kembali ke alamnya. Ini orang nanti di sorga paling tinggi. Kenapa? Suka bikin orang senang. Tuh, saking senangnya utang lupa ya. Gimana? Bukan yang kita senengin, bukan lu, tapi lu yang pegang lu. Sama baik. Inilah bila hatinya lembut melebihi kelembutan putri salju. Gampang kesinggung orangnya. Ini kan namanya tadi, apalagi senyum saya. Saya memang seperti ini bentuknya. Memang ciri-ciri orang Betawi gini guru. Beda sama orang Sunda, orang Jawa. Kalau orang Sunda, punten, mangga dikit. Orang Jawa, jenenge sopo, Ustaz Aswan. Gitu. Kalau orang Betawi lain, bang, saya mau nanya. Kalau rumah Bapak Lurah Rohmat belah mana ya? Nunjukinnya bukan pakai tangan, pakai mulut. Oh,
jadi panjang. Makanya bini saya kalau tidur sama saya muka saya ditutupin sama bantal. Aduh. Berarti yang jadi bini beliau di pahalanya besar banget. Ya. Jadi bininya ini masuk surga sebab beliau. Udah jangan dipanjangin loh, terus tersinggung lagi. Udah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waktu sudah sangat mepet, sudah singkat ya. 15 menit lagi kita akan masuk ke waktu zuhur. Ya, ulama menerangkan kepada kita momen Maulid ini tolong untuk membenahi perbuatan amal kita. Kata ulama ada 3. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama kata ulama, perbanyak istighfar. Siapapun kita, apapun kita, seburuk apapun perbuatan kita, selama masih ada nyawa di dalam tubuh kita, maka mintalah ampun kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah ketika sahabat bertanya, "Ya Rasul, kami sudah tobat, terus kami kumat, tobat, kumat. Apa kata Rasul? Istighfar lagi. Terus kalau kumat lagi, istighfar lagi, kumat lagi, istighfar lagi, kumat lagi, istighfar lagi. Sampai beberapa kali Rasul menerangkan demikian. Sampai Rasul mengatakan, biar setanmu yang bosan menghadapi Allah. Apa iya Allah punya sifat bosan? Minta ampun. Seberapa besar dosamu, minta ampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah senang kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan berdosa. Kita berhenti, astagfirullah, teringat dosa kita kepada orang tua, astagfirullah minal khataya. Dulu kita pernah membentak ibu kita sampai ibu kita meneteskan air mata. Kita pernah mengecewakan ayah kita, sedangkan keduanya belum sempat kita bahagiakan. Sekarang sudah terkubur di dalam tanah. Oh ya, kita kepada keluarga, kepada istri sering zalim, kepada suami mulut ini tidak pernah mau diam, bahkan kepada anak kita sedang memukul. Maka sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang membuatmu susah di akhirat. Astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Seandainya dosamu memenuhi langit, memenuhi bumi, minta ampun kepada Allah. Oh ya, Allah Maha Pengampun. Seberapapun besarnya dosamu, Allah akan ampuni. Allah sayang kepadamu. Allah menyayangimu selebih daripada orang tuamu menyayangimu. Minal khataya. Berbanyak muhasabah terhadap diri. Orang-orang yang meninggal kemudian mendapatkan siksa adalah mereka yang ketika sebelum meninggal belum sempat istighfar. Minal khataya. Mungkin dengan sahabat kita keterlaluan di dalam pergaulan. Mungkin dengan tetangga kita asik ngobrol sehingga menyakitkan. Mungkin dengan guru kita tidak ingat, bahkan cenderung lupa kepada guru kita. Mohon ampun kepada Allah. Dekati orang tuamu, cium tangannya, peluk. Kau sayangi dia. Firullah minal khataya. Seandainya ayahmu saja yang masih hidup, datangi dia, minta ridhonya, cium tangannya, peluk badannya dengan segala kasih sayang. Minal khataya. Engkau menyakiti istrimu, tidak ada orang yang lebih setia kecuali istrimu. Engkau menyakiti suamimu, tidak ada orang yang paling sayang kecuali suamimu.
senang atas perbuatanmu. Rasul bangga engkau menjadi umatnya. Minal khataya astagfirullah. Minal khataya. Alhamdulillah. Inilah hebatnya orang Islam. Dosa dia lakukan, perintah ulama dia jalani, kumpul peringatan maulid ketawa-tawa, diajak muhasabah dia nangis. Apa iya Allah nggak menetapkan, nggak memasukkan kita ke dalam surga? Kumpul dengan orang tua yang sudah meninggal dunia, kumpul dengan nenek kakek kita yang sudah mendahului kita, anak yang meninggal, semua kumpul ayah. Berkumpul lagi di kampung akhirat. Kemudian nanti setelah semua amal dihitung, ditimbang, kita berkumpul bersama keluarga di dalam surga. Inilah hebatnya umat Islam. Mereka ngaku punya dosa, tapi mereka gampang meneteskan air mata. Alhamdulillah. Bro, lu nangis juga bro. Ya Allah, kabar ya. Kabar memang dia orang yang begitu. Ya guru, terima kasih. Jadi ini pembelajaran buat saya. Biar kita lebih takwa lagi. Kita kayak nonton film India, mainnya di tiang melulu. Lagian lu kayak film India, bro. Ini kayak melulu, kuci hucahe gitu. Alhamdulillah. Dah, duduk lagi. Udah mau tutup, udah mau zuhur. Ya tunggu di situ, parkir di situ aja. Mobil siapa ya? Ya, Bapak Ibu, selain kita beristighfar mohon ampun, pokoknya dia minta ampun sama Allah. Perbanyak minta ampun. Dan jangan pernah merasa suci karena nggak melakukan dosa. Jangan, setan kayak begitu. Makanya dia dibenarkan dalam neraka jahanam. Jangan selalu merasa butuh kepada Allah. Sungguh kita nggak tahu dosa kita sebagaimana kita pernah lakukan sekian puluh tahun. Nah, yang kedua, untuk menjaga amaliyah badan kita, perbaiki takwamu kepada Allah. Apa sih yang dimaksud takwa? Seperti yang tadi Bunda sampaikan, yang dimaksud takwa oleh Bunda itu adalah di dalam kitab itu ada dua penjelasan. Takwa secara bahasa dan takwa secara istilah. Kalau secara istilah, intisalul awamir wajtinabun nawahi. Dia jalankan semua perintah Allah, apapun dijalankan perintah Allah. Kemudian dia tinggalkan perintah Allah, apapun yang dibenci Allah, tidak disukai Allah, dia tinggalkan. Namun secara bahasa, takwa itu kata ulama di dalam kitab adalah terjaganya seseorang dari hal-hal yang membahayakan dirinya, agamanya, dan dunianya. Tuh secara bahasa. Ya. Secara etimologi, takwa adalah seseorang yang menjaga dirinya dari yang membahayakannya, yang membahayakan dirinya. Seperti apa? Ghibah itu membahayakan dirinya, paling tidak merusak jiwa dan mental orang itu. Ya, dan semua perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah, kalau engkau tidak lakukan, itu sama aja membahayakan dirimu, membahayakan agamamu, dan membahayakan duniamu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah ibu-ibu, kalau ibu setiap malam misal sholat tahajud 2 rakaat, jangan pernah kurang dari 2 rakaat kalau bisa. Itu istiqomah. Kalau bisa ditambah. Kalau memang cuma bisanya 2 rakaat, silakan 2 rakaat. Jangan lupa ditambah dengan sholat hajat, sholat istikharah. Ya, kenapa perlu sholat istikharah padahal saya tidak sedang memilih? Bu, kata ulama, Bapak, kalau kata ulama kita membiasakan sholat istikharah. Kalau kita biasakan sholat istikharah, besok-besok bila kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, insya Allah, apalagi zaman kampanye, insya Allah kita tidak akan memilih pemimpin yang zalim. Istikharah.
Orang datang ke kiai, kiai saya harus coblos partai apa? Kiai saya harus coblos kandidat anggota dewan yang mana? Nomor berapa? Warnanya apa? Kiai cuma kasih satu jawaban, istikharah ente. Kenapa? Karena suara ente menentukan nasib bangsa dan negara. Istikharah. Kalau Bapak Ibu terbiasa istikharah, ya rutin istikharah, nanti kalau mau nyoblos, Allah arahkan coblosan Bapak Ibu terus ke tempat yang benar. Seandainya dua-duanya dianggap buruk, yang paling sedikit buruknya yang dicoblos. Ya beginilah memang kualitas calon-calon pemimpin kita. Ada di antaranya yang baik, ada di antaranya yang kurang baik. Saya nyebutnya kurang baik loh, bukan tidak baik. Maksud kurang baik tuh dia baik, cuma kurang inget kalau habis kampanye, betul? Kurang datang ke majelis taklim kalau udah kepilih, betul? Kurang jamaah ke masjid kalau udah jadi anggota dewan, betul? Itu yang saya omongin adalah anggota dewan dari negeri sono, jauh di sono. Perbanyak istighfar dan mudah-mudahan bila ada di antara Bapak Ibu yang punya anak belum punya jodoh, belum datang pasangannya, kita baca Fatihah sekarang, semoga Allah datangkan pasangannya yang soleh, yang beriman, yang salehah, yang beriman, berakhlak, beradab, sayang, cinta dan tulus kepada anak keluarga kita. Kalau ada di antara kita yang belum nikah lagi, dengerin kalimat dulu dalam ilmu balaghah tuh harus didengarkan. Belum nikah lagi, siapa tahu suaminya meninggal, maksudnya meninggalkan rumah tangga. Meninggal tuh punya banyak macam, meninggalkan rumah tangga, meninggalkan istrinya, atau meninggalkan perjanjian suci ketika menikah dulu. Yang belum nikah lagi, entah laki-laki atau perempuan, entah cerai hidup, cerai meninggal, atau apapun yang sekarang sedang digoncang dalam rumah tangga, mudah-mudahan maulid ini menjadi jawaban buat kita, dan kita diberikan Allah keputusan dan cara-cara terbaik menghadapinya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatis salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ingin hati meneruskan kata, namun apa daya, waktu pun yang membataskan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Jangan pergi dulu. Ada yang baca doa kan? Ada ya? Allah, tunggu. Orang yang keluar dari majlis nggak baca doa, itu sama aja pakai celana nggak pakai baju. Ya, duduk sambil nunggu. Allahumma shalli Muhammadin. Ya, demikian tadi ceramah agama oleh Ustaz Aslan Faisal. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Langsung aja kita ke acara selanjutnya, penutup.